Sudah berapa jam Eliana dan Wira membiarkan Kinan di dalam menemani Lisa? Tentu Kinan tidak akan menyia-nyiakan setiap detik waktu yang ada. Dia tidak hentinya memandang wajah yang sangat dia rindukan itu. Digerakkan jemarinya untuk mengusap dahi, hingga alis Lisa yang tebal. Mengusap lembut pipi kenyal yang sedikit berisi. Lalu dia geser hingga menyentuh bibir yang sering kali bisa menenangkannya dikala banyak pikiran. Dingin, ujarnya saat pada bibir pucat itu. Dengan gerakan pelan, Kinan membungkukkan badannya. Dia melumat halus bibir dingin dan kering. "Bangun, Lisa," ucapnya lirih melepas sejenak bibir itu. Kemudian dia lakukan lagi, begitu ringan gerakannya, hanya sekedar ingin menghangatkan. Tanpa nafsu sedikit pun. Tanpa Kinan ketahui, ulahnya itu mampu merangsang saraf Lisa. Jemarinya bergerak merespon. Kap. Kinan berpindah mengecup dahi itu, begitu dalam hingga matanya terpejam untuk menikmati dan menghirup aroma kulit sang istri. Baru setelahnya dia melepas seiring dengan pintu kamar diketuk. Dia tahu itu pasti Jeff yang menjemputnya. Pintu dibuka tanpa Kinan jawab. Ternyata bukan hanya Jeff tapi masih ada Wira, Eliana dan bersamaan. "Tuan, maaf. Mungkin waktunya tidak tepat. Tapi Tuan Jason sedari tadi sudah menelpon kita harus kembali ke Indonesia sekarang," ungkap Jeff dengan wajah sungkan. Kinan menghela nafas bimbang. Dia menoleh, memandang Lisa kembali. Baru saja bertemu, haruskah dia pergi demi menyelamatkan karirnya? Sebuah tangan meremas ringan bahunya, Wira mencoba memberi jawaban atas kebimbangan hati sang menantu. "Pergilah," jawabnya. Kinan menoleh. "Tapi, Lisa, aku tidak mungkin meninggalkannya, ayah." Iris mata Kinan bergoyang dan Wira dapat melihat kekhawatiran itu. "Jeff tadi sudah cerita seberapa penting urusanmu di Indonesia. Ayah janji, tidak akan pergi kemana-mana. Jika ada masalah, ayah adalah orang pertama yang akan menghubungimu." Netra Wira berpindah pada Eliana. "Benar, kan, Eliana?" tanyanya. Karena selama ini yang menyembunyikan Lisa adalah istrinya. Eliana mendeham dan membuang wajahnya. Dia masih belum bisa menerima Kinan sepenuhnya. Kinan pun kembali menatap Lisa. Berat. Sungguh berat dia lebih dulu meraih tangan itu dan mengecupnya begitu dalam. Lalu meremasnya, memesrai, penuh harap Lisa bisa siuman dan menerima kehadirannya nanti. "Tuan." Panggilan itu lirih tapi mampu menyadarkan Kinan. Dia pun menarik nafas dalam-dalam baru setelahnya beranjak. Otomatis tangannya pun terlepas genggamannya. Tak ada yang melihat, jemari Lisa bergerak lemah seakan kehilangan pegangan. Selepas Kinan pergi, Wira dan Eliana berpamitan untuk pulang sejenak membereskan beberapa baju yang akan mereka bawa untuk menginap di rumah sakit malam nanti. Kini tinggallah Deon yang dengan senang hati bergantian menjaga Lisa karena rencananya nanti dia akan kembali ke Indonesia menyelesaikan urusan yang sempat tertunda. Ken. Suara itu samar terdengar, tapi telinga Deon bisa menerimanya dengan baik karena suasana ruangan begitu hening. Dia beranjak dari sofa dan berpindah mendekati ranjang. "Lisa," panggil Deon lembut. "Ken." Lagi, nama itu yang Lisa ucapkan. Sebelum akhirnya wanita itu menggerakkan kelopak matanya dan jemarinya pun mulai bergerak lebih banyak. Meski dia hilang ingatan, tapi alam bawah sadarnya menginginkan Kinan ada di sini, bisiknya dalam hati. Dia tersenyum miris pada dirinya sendiri. Tidak lama setelahnya, Lisa baru bisa membuka matanya perlahan. Netranya beradu pada silaunya cahaya lampu akibat terlalu lama terpejam. Masih samar, itu yang Lisa lihat. "Kinan?" tanyanya pada sosok yang duduk di kursi sisi ranjang. "Kamu sudah sadar?" "Tidak, bukan Kinan."
Lisa sangat hafal suara itu. Deon? Tanyanya kembali. Perlahan netranya bisa menangkap wajah di sebelahnya itu tengah tersenyum lebar padanya seperti biasa. Syukurlah akhirnya kamu melewati masa-masa kritis. Tante dan Om pasti akan senang mendengarnya. Alih-alih merespon perkataan Deon, Lisa memikirkan hal lain. Di mana bayiku? Apa dia baik-baik saja? Tanya Lisa dengan wajah cemas. Deon mengangguk. Baby boy, aku sudah melihatnya. Dia sangat tampan dan sehat. Dia begitu merindukanmu, jawab Deon. Senyum haru pun merekah di bibir Lisa. Benarkah? Matanya berkaca-kaca, bisa tolong bawakan dia untukku. Aku sudah ingin memeluknya, pintanya penuh harap. Tentu. Tapi aku akan konfirmasi ke dokter lebih dulu. Biarkan dia memeriksamu dan membawa baby boy untuk kamu peluk sesuka hati. Lisa mengangguk lemah. Setelahnya Deon pun beranjak dan pergi keluar. Tangan Lisa perlahan dia angkat untuk mengusap bibirnya. Sedikit basah. Kenapa aku bermimpi Kinan? Lisa memejamkan matanya, mimpinya seakan nyata tadi. Dia merasakan bibir Kinan menyentuhnya begitu lembut. Oh, tidak. Lisa membuka mata dan menghela nafas panjang, sungguh terkutuk pikirannya yang justru meresapi kembali mimpinya tadi. Eliana dan Wira baru saja kembali ke rumah. Namun dia dikejutkan oleh satu buah koper besar bertengger di ruang tamu. Terlebih ada Gabriela yang duduk di sana seakan menunggu sang tuan rumah pulang. Gabi, apa ini? Tanya Eliana mengernyitkan dahinya menunjuk pada koper di tengah ruangan. Gabriela duduk dengan memangku satu kaki dan melipat kedua tangan di dadanya. Wajahnya datar penuh ancaman. Koper isi barang-barang Momi yang akan dibawa, jawab Gabriela lugas. Dibawa? Tanya Eliana lagi belum mengerti maksud ucapan Gabriela. Gadis itu pun melerai kedua tangannya lalu beranjak dari sofa dan mendekat. Iya, dibawa ke Singapura. Kita pulang sekarang. Eliana menggeleng dan berusaha tersenyum tipis menghampiri Gabriela yang berdiri tidak jauh darinya. Dia menangkup kedua pipi sang anak penuh kasih sayang. Sementara, Momi akan tinggal di sini. Gabriela melepas kasar tangan Eliana, tidak terima dengan jawaban yang tidak sesuai kehendaknya. Dia mundur satu langkah dan mulai memasang wajah masamnya. Jadi Momi lebih memilih Lisa dibanding aku, iya. Intonasi bicara Gabriela mulai sedikit meninggi. Eliana pun menghela nafas berat. Dia menoleh pada Wira yang bergeming tidak jauh darinya. Membuat Gabriela muak melihat interaksi itu. Atau Momi menyukai dia sampai rela meninggalkanku? Gabriela menatap cemburu pada Wira. Momi tidak meninggalkanmu, sayang. Eliana masih mencoba meraih Gabriela tapi lagi-lagi gadis itu mundur tidak ingin disentuh. Buktinya apa tidak mau meninggalkanku? Karena sekarang saja Momi tidak mau ikut pulang denganku. Eliana menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya Gabriela memang harus tahu semuanya. Dengarkan, Momi baik-baik. Momi tidak akan bisa memilih antara kamu dan Lisa. Kenapa? Siapa dia hingga Momi mensejajaran aku dengannya? Gabriela masih menggunakan intonasi tinggi berisi emosi. Kamu masih ingat, dulu Mama sering cerita kalau kamu memiliki kakak yang terpaksa Momi tinggalkan. Kakak ditinggalkan. Gabriela mencoba mengingat lagi akan berkas Lisa yang mengatakan kalau ibu Lisa dan Diana berbeda. Apakah? Tidak. Gabriela menggeleng mencoba mengelak atas pemikirannya kali ini. Lisa adalah kakakmu. Dia anak Momi. Jadi Lisa adalah anak Momi yang tidak diinginkan Opa Damian. Ucap Gabriela seakan menantang. Eliana cukup terkejut, dia tidak pernah menceritakan perihal restu Damian. Silakan tetap tinggal di sini bersama anak Momi itu.
Aku tidak akan pernah menganggapnya sebagai kakak aku. Gabi, Momi tidak akan pernah memilih. Momi sayang kalian berdua. Kamu harus tahu itu, ujar Eliana menegas. Bahkan wajahnya kini berubah menjadi serius karena Gabriela terlalu berlebihan menanggapinya. Bohong. Kasih sayang Momi akan terbagi. Buktinya sekarang Momi lebih memilih tinggal dari ada ikut aku. Gabriela tetap keras kepala akan pemikirannya hingga muncul sebuah ide. Aku akan mengatakan pada Opa Damian kalau Momi lebih memilih Lisa dibanding aku. Biar Momi kena marah. Ancam Gabriela sungguh-sungguh dan berhasil memancing emosi Eliana. Gabi. Ini urusan Mama. Kamu sama sekali tidak ada hak ikut campur dalam hal ini. Suara Eliana pun meninggi. Gabriela tidak gentar, dia menegakkan dagunya dan kembali membentak. Tentu aku ikut campur, mana rela aku disamakan dengan anak haram yang tidak mendapat restu dari Opa. Plak. Tangan Eliana pun terpaksa dia layangkan ke pipi mulus Gabriela hingga gadis itu terhuyung dan berpegangan pada sandaran sofa. Wira tersentak melihat Eliana lepas kendali. Sedangkan Gabriela sudah lebih dulu berdiri tegak. Emosinya semakin meluap, air matanya pun mengalir dengan satu tangan melindungi bagian pipinya yang terasa begitu pedih setelah menerima tamparan dari sang Momi untuk pertama kali. Lihat, kan? Demi Lisa Momi sampai menamparku. Hatinya semakin terasa tertusuk mengingat dia selama ini seperti porselen yang sangat dijaga oleh Eliana, baik hati dan tubuhnya. Itu karena kata-katamu sudah kelewatan, Gabriela. Eliana tidak ada rasa penyesalan sedikit pun telah menamparkan Gabriela. Tidak ingin berdebat lagi. Keputusan Gabriela sudah bulat. Dia akan mengadu semua pada Damian. Karena hanya lelaki itu yang paling berkuasa dan kuat untuk bisa melindunginya. Gabriela pun pergi begitu saja dengan sejuta emosi di dada tanpa berpamitan. Brak. Suara pintu yang ditutup keras meruntuhkan pertahanan Eliana. Dan kini dialah yang menangis. Aku telah salah mendidiknya, Wira. Dia sangat pembangkang. Kesalnya. 2 hari berlalu, Lisa sudah merasa lebih baik. Dia pun diperbolehkan pulang. Selama itu pula Kinan belum kembali ke Italia. Dia hanya mendapat kabar rutin dari mertuanya, Wira. Sedangkan Kinan hanya membalas seadanya saja. Kenapa, Ayah? Tampak resah. Tanya Lisa melihat Wira duduk di sofa memainkan ponsel dengan resah. Wira hanya menggeleng dan tersenyum. Dia belum sempat membicarakan soal kedatangan Kinan waktu itu. Sudah. Tidak ada yang tertinggal. Tanya Eliana melihat ke sekeliling ruang rawat inap. Tidak, Oma. Ayo cepat, aku ingin merebahkan tubuhku di atas ranjang rumah sendiri, jawab Lisa menggunakan suara anak-anak seolah yang berbicara adalah baby boy. Semua yang ada di dalam ruangan pun tertawa. Eliana mendekat untuk mengambil alih baby boy dari pangkuan Lisa. Sini, baby boy sama Oma saja. Mamamu belum bisa menggendongmu sambil berjalan. Sepanjang perjalanan menuju kediaman Eliana, mereka bertiga saling bercanda ria bersama baby boy. Kamu belum memberinya nama. Sudah 4 hari kelahirannya, protes Eliana sembari membenarkan sarung tangan si bayi. Nanti, Tante, jawab Lisa. Menunggu siapa yang memberi nama? Kinan. Tanya Wira memulai. Membuat Lisa sedikit gelagapan. Bukan, dia sendiri bingung. Sudah sampai, Eliana mengalihkan topik pembicaraan. Dia pun bersemangat untuk tururi lebih dulu. Beberapa pelayan pun mendekat untuk membantu. Satu menyiapkan baby stroller untuk baby boy. Satu pelayan membantu Lisa turun dari mobil karena tubuh wanita itu belum sepenuhnya fit. Tapi, tunggu. Eliana menangkap ada mobil asing di depan rumahnya.
Ada tamu, Bi? Tanya Eliana pada pelayan di dekatnya. Iya, Nyonya. Siapa? Pelayan itu melirik pada temannya. Dia takut mengatakan. Gabriela. Tebak Eliana. Ayo, Tante. Panggil Lisa yang sudah berdiri di depan pintu. Tidak mungkin, kan, dia masuk mendahului tuan rumah. Eliana berhenti bertanya, dia akan mengecek langsung di dalam. Ayo, sahut Eliana menggenggam tangan Lisa masuk sementara Wira di belakang bersama baby boy. Setelah Eliana masuk, senyum merekahnya seketika menyurut. Bahkan berpotensi memucat. Dia menghentikan langkahnya membuat Lisa ikut berhenti. Damian, selama ini Eliana menyembunyikan Lisa di Italia bukan hanya karena menghindari Kinan. Namun juga karena Damian. Tapi rupanya ancaman Gabriela benar. Gadis itu membawa Damian ke rumah ini. Daddy. Gabriela menyunggingkan senyum penuh kemenangan melihat wajah ibunya yang ketakutan. Damian beranjak dari sofa membawa atmosfer kelam yang menyeruak ke seluruh penjuru ruangan. Dia mendekat. Bertepatan dengan Wira yang baru saja masuk dan bergabung. Mata Wira pun membulat. Sudah puluhan tahun dia tidak melihat pria menyeramkan itu dan kini telah ada di hadapannya. Jadi di sini kalian berkumpul. Suara itu begitu dalam dan penuh ancaman. Bahkan Lisa yang belum mengenal pun bisa menilai kalau posisinya sedang tidak baik di sini. Daddy sudah lama menunggu. Tanya Eliana gugup. Alih-alih menjawab, Damian justru mendekati Lisa. Melihat itu, Eliana langsung berdiri menghalangi. Jangan sentuh dia, Daddy, ucap Eliana tegas. Mata gugupnya telah berubah menjadi kuat. Daddy hanya ingin berkenalan dengan cucu, apa tidak boleh? Damian berujar dengan suara ejekan. Bukan permintaan. Bahkan kini netra pria itu bergeser pada Lisa yang menatapnya bingung. Ternyata anak harammu menuruni kecantikanmu, Eliana. Jaga ucapan Daddy. Dia bukan anak haram. Bentak Eliana tidak terima. Anak haram. Cucu. Maksudnya apa? Lisa akhirnya mengeluarkan suaranya. Damian pun semakin menyunggingkan senyum devilnya. Apa kamu belum mengatakan kalau kamu adalah ibunya? Kamu sedang mencoba mengambil hatinya, kah? Supaya dia bisa menerimamu. Eliana mengetatkan bibirnya. Kondisi seperti ini sungguh tidak tepat untuk mengungkap identitas. Tapi tidak mungkin juga dia terus menyembunyikannya. Tante, adakah yang tidak aku ketahui? Tanya Lisa dengan suara bergetar. Iya, dia adalah. Stop, Daddy. Biar aku yang menjelaskan. Eliana memutar tubuhnya. Namun dia lebih-lebih dulu melihat ke arah Wira. Wira pun mengangguk memberi persetujuan. Eliana juga mengkode supaya pelayan membawa baby boy keluar. Ada gazebo tertutup di taman depan. Apa kamu yang bernama Esther? Satu nama yang pernah ayah sebut 10 tahun yang lalu. Tebak Lisa dengan netranya yang mulai berkabut hingga menitikkan air mata kekecewaan. Lisa. Eliana tidak menduga Lisa lebih dulu menebaknya, dia pun baju untuk merengkuh tangan Lisa, namun wanita itu menghindar. Pemandangan itu tentu membuat Gabriela terlonjak senang tapi dia memilih diam. Damian menurutnya sudah cukup mengacaukan keadaan. Sudah cukup pengenalannya. Saatnya kalian pergi dari sini. Damian mengeluarkan suara baritonnya. Mata Eliana membulat dan berbalik. Tidak. Ini rumahku. Daddy tidak berhak mengusir siapapun dari rumah ini. Damian tidak terpengaruh sedikit pun dengan teriakan Eliana. Dia justru semakin tertantang untuk memisahkan kembali anak dan ibu itu. Baiklah. Aku tidak akan mengusir siapapun. Tapi seharusnya kamu sadar diri, Lisa, atau siapapun namamu.
Kamu hanyalah anak dari hasil hubungan yang tidak pernah aku restui. Jadi apa kamu masih memiliki muka untuk tetap bertahan di rumah ini? Lisa, tetaplah bersama Mama. Di sini, pinta Eliana memohon. Halah. Jelas dia mau tinggal di sini Opal, dia kan tidak memiliki apapun. Mengetahui ibunya seorang konglomerat tentu membuat hatinya melonjak gembira, sindir Gabriela. Lisa meremas kedua tangannya. Belum cukup keterkejutannya perihal Eliana yang ternyata ibu kandungnya, ditambah perkataan Gabriela dan sorot Damian penuh kebencian sungguh membuatnya terusik. Dia ingin pergi kalau seperti ini keadaannya. Tapi bagaimana dia bisa pergi? Dia bukan berada di negaranya. Saat seperti itu, suara tenor membelah ketegangan. Pulanglah bersamaku, Lisa. Pulang ke rumah kita. Sekarang juga. Bukan di sini rumahmu. Bukan di sini pula negaramu.